duit ya, maka saya tukar dengan barang itu. Saya pernah nih merasakan sendiri. Saya waktu itu bawa uang 2 gepok 100 ribuan. Waktu itu saya masuk ke daerah Amerika. Iya. Mohon maaf. Nah, ketika di sana uang rupiah itu nggak ada yang tahu. Iya. What kind of money? What kind of fucking money kan begitu ya. Itu yang dibawa uang rupiah berarti? Uang rupiah. Oke. 100 ribuan. Di Amerika itu. Nah, dari situ saya mengambil kesimpulan, ini uang nggak ada yang mau. Iya. Saya bisa bayangkan. Karena waktu itu di sana kan kalau mau ngopi datangnya kita ke Starbucks. Iya. Kalau mau makan kita yang cepat datangnya ke KFC dan lain sebagainya. Saya belum tahu ada makanan nasi uduk di sana belum. Gitu. Akhirnya saya menyimpulkan bahwa uang ini ilusi yang bisa dipermainkan dan yang disepakati gitu. Jadi kalau kita hidup di hutan ya katakanlah kita hidup di hutan ya. Yang kita butuhkan itu bukan uang. Bukan. Artinya Nggak berarti uang ya, itu. makanan kan. Makanan. Nah, yang kita butuhkan itu adalah sesuatu yang disebut sebagai rezeki. Allah memberikan rezeki kepada setiap orang, bahkan yang ada di dalam hutan sekalipun. Bahkan Allah menyebutkan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahkan seekor binatang melata yang berada di dalam bumi itu Allah tidak tetapkan rezekinya. Allah jamin. Maka konteks rezeki itu maknanya it's not all about money gitu. Masya Allah. Tapi itu adalah tentang sesuatu rezeki, bisa melihat, rezeki bisa mendengar, rezeki bisa mencium, rezeki bisa merasakan dan lain sebagainya. Tapi sekarang kan orientasinya ya kita tahulah, orientasi yang mencabut seseorang dari akar ketauhidan itu adalah bagaimana sesuatu itu disandarkan pada uang. Betul. Ya, nggak ada uang, pusing. Jelas pusing. Apa itu disebutnya kalau orang-orang bilang mafi fulus, mampus. Tapi ya nggak salah juga sih, Ustaz. Yang saya alami juga seperti itu sih. Kalau nggak ada uang ya pusing malah. Ya kita makanya akan belajar ke Ustaz Endang tersebut, Endang ini ya. Bagaimana sih untuk menyikapi agar kita nggak dan juga sekarang ini kan dengan bahkan money oriented itu. Jangankan orang lain, saya juga kan ngerasanya ketika sedang menguatkan akar kita sendiri, kemudian diuji hingga akhirnya akar itu goyang, akar itu lemah lagi. Jadi ya timbulnya krisis identitas itu. Nah, untuk menguatkan akar itu dan kembali ke akar itu. Oke. Yang harus kita ikuti dan harus kita jadikan panutan itu yang seperti apa supaya biar nggak disorientasi. Saya disclaimer dulu bahwa saya tidak mengatakan bahwa uang itu tidak penting. Uang itu penting. Mau sedekah pakai uang. Iya, betul. Mau bangun masjid pakai uang. Bangun pondok pakai uang. Mau bantuin orang pakai uang. Mau beli beras pakai uang. Mau ngecor pakai uang. Jadi yang disebutkan oleh seorang penyanyi dangdut Teti Pera, nah itu semuanya pakai uang. Uang. Memang betul. Maka saya mau disclaimer bahwa ini bukan tentang menentang uang, bukan. Betul. Saya nggak mau menjadi orang yang berpikir bahwa uang itu menjadi suatu hal yang tidak penting. Uang itu penting karena kita berada di tengah koloni atau tengah populasi yang dimana koloni itu atau populasi itu melakukan kegiatan muamalahnya dengan uang, ya, untuk mendapatkan makanan, untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, disclaimer saya itu ya. Betul. Ini nanti tolong dimasukin ke dalam yang depan sebelum saya bicara yang tadi itu. Diputar gitu ya. Bisa diedit. Oke. Artinya gini, kaum muslimin kadang memang